Haleluya, selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Kita dapat rasakan hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Tetapi kita merindukan Dia lebih jauh berbicara kepada kita selama kita duduk diam mendengar firman Allah. Itu sebabnya saudara fokuskan perhatian saudara kepada firman Allah. Apapun yang Tuhan bicara kepada kita, biarlah kita benar-benar mau mengikuti apa yang jadi kehendaknya supaya kita benar-benar menjadi pelaku firman Allah. Nah, kalau saudara bisa lihat di layar LED, saya memberi judul khotbah sore ini yang juga saya sudah khotbahkan di ibadah pertama dan kedua, yaitu bijak menggunakan pedangmu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kalimat ini, hal ini memberi pengertian kepada kita bahwa setiap kita dipercayakan pedang. Dan bagaimana kita menggunakan pedang itu akan menentukan apa yang akan kita alami ke depan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita bijak menggunakan pedang yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan pedang yang dimaksud untuk sekarang ini menjadi alegoris, menjadi bahasa gambaran. Tetapi ketika peristiwa ini terjadi, ini adalah merupakan satu realisasi. Karena saat itu Petrus menggunakan pedang, tetapi Yesus perintahkan untuk dia menyarungkan pedangnya itu. Karena pedang ini ternyata bukan hanya mengancam orang lain, tetapi mengancam si pengguna, yaitu Petrus itu sendiri. Kalau dia tidak bijak melakukannya, dia akan terkena akibatnya. Seharusnya kita bisa baca kisah kenapa sampai terjadi peristiwa ini. Saudara bisa lihat itu di Yohanes pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 11. Tetapi untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke Yohanes pasal yang ke-18. Kita lihat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kita akan mulai dengan ayat 10, dikatakan begini. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu. Jadi dia punya pedang. Entah bagaimana caranya sampai dia bisa membawa pedang. Padahal pada umumnya murid Yesus nggak diperlengkapi dengan pedang secara jasmani. Tapi secara ilahi tentunya ya. Menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Pedang yang dimiliki Petrus itu dia cabut, lalu dia dalam bahasa sehari-hari ya, dia bacokkan katakanlah. Dalam bahasa Indonesia dipakai menetapkan pedang itu. Dan hasilnya telinga hamba imam besar putus. Dan nama hamba imam besar itu adalah Malkus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau peristiwa ini sampai terjadi dan dialami oleh seorang anak Tuhan,
di lingkungan atau di tengah masyarakat, saya nggak bisa bayangkan apa jadinya. Apalagi nggak ada Yesus. Sebaiknya saya lanjut dulu dengan ayat yang ke-11. Di ayat 11 dikatakan, kata Yesus kepada Petrus. Jadi ketika Yesus melihat apa yang terjadi dengan apa yang dilakukan Petrus itu. Petrus berkata, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Artinya, bukankah aku itu harus naik ke Golgota sebagai cawan yang memang harus kutanggung? Dengan lebih dahulu menasehati untuk Petrus menyarungkan pedangnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya tidak mau berpanjang kata supaya bahasan saya tuntas. Kisah ini tentunya bagi Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, bukan? Apalagi yang pernah duduk di sekolah minggu mengerti persis bahwa peristiwa ini terjadi di Taman Getsemani saat di mana Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, tapi cuma 11 karena Yudas sudah berkhianat. Saat Yesus sedang berdoa dengan murid-muridnya, ternyata datang serombongan orang-orang Yahudi yang berusaha menangkap Yesus. Dan orang-orang itu pada umumnya adalah para prajurit dan penjaga bait Allah. Rupanya bait Allah juga punya pasukan keamanan. Dan mereka entah diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin mereka untuk melakukan hal ini, yaitu menangkap Yesus begitu rupa. Dan rupanya ketika Petrus melihat bahwa Yesus gurunya diperlakukan demikian, Petrus tidak terima. Dari sekian banyak orang yang berulah, mungkin dia melihat seorang saudara yang bernama Malkus ini yang statusnya adalah hamba dari seorang imam besar. Saking emosinya, dia nggak pikir lagi, apalagi sampai tanya kepada Yesus. Kalau ditanya kepada Yesus, pasti Yesus akan larang. Dia cabut pedang itu. Mungkin maksudnya sih ingin menebas leher orang itu. Saking mungkin marahnya. Tetapi karena orang itu berkelit begitu rupa, sampai yang kena adalah daun telinganya. Putus telinganya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus melihat peristiwa itu, Yesus langsung berkata kepada Petrus, Petrus, sarungkan pedangmu itu. Kalau cerita ini diceritakan lebih jauh, saudara, kita nggak bayangkan ya apa jadinya kalau Yesus nggak sembuhkan telinga hamba imam besar ini. Pasti akan rame. Tapi inilah mujizat yang Yesus buat. Dia kembalikan telinga yang putus itu utuh kembali. Sehingga kasus ini nggak berkepanjangan. Dan Yesus nasihati. Petrus dengan nasihat, sarungkan pedangmu. Nah, ini yang menjadi topik. Ini yang menjadi bahan bahasan kita sore ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Secara khusus dalam kisah ini atau pada peristiwa itu, Yesus menegur hanya Petrus. Sebab dia jelas-jelas berkata, Petrus, sarungkan pedangmu. Tetapi saudara, sebenarnya secara umum, secara eksplisit, semua orang yang ada di sekitar tempat itu atau peristiwa itu mendapat teguran yang sama dari Tuhan Yesus. Bahwa kita semua diberi kepercayaan pedang, apapun bentuknya itu. Tetapi kita tidak boleh menggunakan secara sembrono. Tetapi kita harus menggunakan secara bijak. Jadi, kalau misalnya saat itu murid-murid peka, apalagi Yudas yang memimpin rombongan penangkapan itu, ketika dia mendengar teguran Yesus kepada Yudas ini, harusnya dia sadar. Tidak boleh sampai dia melakukan tindakan seperti itu, yaitu menyerahkan Yesus begitu rupa. Bahkan kalau kita perluas sampai sekarang ini, yaitu kita yang hidup di abad 21, yang zamannya sudah berubah sama sekali dibanding pada zaman Yesus pada waktu dia hidup dan melayani di muka bumi ini. Tentu sudah sangat jauh berbeda. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, peringatan yang sama itu juga ditujukan kepada kita semua, termasuk kepada kita di ibadah sore ini. Sarungkan pedangmu. Kalau begitu kita bahas lebih jauh tentang pedang. Secara alegoris, dalam firman Tuhan, pedang mengandung arti. Bisa itu sebagai hak, ketika kita punya hak, hak itu bisa seperti jadi pedang buat kita. Yang kita bisa gunakan untuk lakukan apa saja dengan hak kita. Bisa juga berbicara tentang kekuasaan yang kita miliki atau dimiliki seseorang, di mana dengan kekuasaan itu dia bisa melakukan apa saja. Mengangkat seseorang, merendahkan seseorang, bahkan memperlakukan seseorang begitu rupa. Hal ini coba kita bandingkan dengan ayat ini. Roma 13 ayat 4, semua perhatikan ayat ini. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Pemerintah itu dibangun dan diizinkan Allah. Di setiap bangsa dan negara ada yang namanya pemerintah, apapun bentuknya itu, saudara, itu adalah bentukan Allah untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan manusia, masyarakat, penduduknya, termasuk kita di Indonesia. Lalu dikatakan lebih jauh, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, takutlah akan pemerintah. Itu sebabnya pemerintah diberi kekuasaan untuk kita tidak berbuat semena-mena dalam kita hidup sebagai warga pemerintah, termasuk di Indonesia, di Tegal pada khususnya. Kita nggak boleh berbuat semena-mena. Karena tidak percuma pemerintah menyandang apa? Kata pedang di sini, mana di sini ada polisi pakai pedang? Enggak kan?
tapi kekuasaan. Sesuai dengan hierarkinya. Sampai kepada paling tinggi polisi apa? Kapolri tentunya ya. Paling punya hak. Kalau dari semuanya, ya presiden tentunya ya. Jadi ada jenjang, ada hierarkinya. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kenapa ada orang di penjara? Bahkan ada yang dihukum mati. Karena Tuhan kasih kewenangan untuk dia melakukan atau menjatuhkan eksekusi. Ada yang sekian tahun, bahkan ada yang sampai hukuman mati. Tuhan beri pedang kepada dia. Jadi kita lihat di ayat ini, kata pedang ini sudah bersifat bermakna alegoris. Kekuasaan dengan macam-macam bentuknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah memberi hak, Allah memberi kuasa, atau Allah memberi otoritas kepada pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Pemerintahan di Indonesia apa ya yang paling tinggi? Presiden sudah tahu. Terendah RT. Katanya RT sudah dapat gaji sekarang ya. Di daerah-daerah tertentu. Paling kecil, terendah. Untuk mereka menjalankan roda pemerintahan sehingga roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik, aman, damai, makmur, dan sejahtera. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, sadar atau tidak, bahwa bukan cuma pemerintah yang menyandang pedang. Sehingga dia bisa berkuasa dengan apapun bentuk kuasa itu. Tetapi manusia pun bisa memiliki pedang. Dan dengan pedang itu dia bisa berbuat apa saja. Sesuai dengan apa yang dia inginkan. Berdasarkan ukuran kekuasaannya. Tetapi untuk memudahkan ya, saya ingin merinci mulai dari yang detail. Yang detail. Sehingga sebagai orang pribadi, semiskin apapun seseorang, katakanlah saya punya hak-hak untuk menggunakan organ-organ tubuh saya sampai kepada materi yang saya miliki. Coba kita rinci. Mulai dari yang gak kelihatan. Tapi ada di dalam diri saudara. Kalau saudara sudah kenal Yesus. Saudara gunakan roh saudara. Bukan hanya dengan mulut. Dengan badan kita. Dengan suara kita, tetapi yang paling utama roh kita. Kita menyembah Tuhan. Kita bisa gunakan roh ini. Yang seringkali disebut sebagai batin atau hati nurani. Untuk kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita pun bisa gunakan itu. Roh kita untuk menghujat Allah kita. Gunakan, sarungkan pedangmu itu. Jangan gunakan dengan sembrono, semena-mena. Dari roh coba kita pindah ke bagian lainnya. Masih enggak kelihatan, yaitu jiwa kita. Kita tahu bahwa yang dimaksud jiwa di sini bisa meliputi pikiran, perasaan, keinginan, emosi, dan angan-angan yang ada di dalam diri kita. Kita bisa gunakan itu. Tetapi dalam kita menggunakan ini,
Jangan sampai kita gunakan untuk maksud yang jahat, apalagi yang salah kepada Tuhan, yang keliru. Tapi biarlah dengan segenap hati dan jiwa kita, kita bawa itu beribadah dan kita gunakan untuk memuliakan Allah dan bukan untuk maksud yang jahat. Gunakan pedangmu dengan sebaik-baiknya. Jangan sembrono, jangan asal-asalan. Sampailah kepada tubuh. Kan seringkali manusia ini terdiri dari 3 unsur tadi. Roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya terhimpun dalam tubuh, bukan? Selama kita hidup. Tapi ketika kita dipanggil Tuhan, jiwa dan roh kita bersama Bapa. Kalau dia anak Tuhan, tubuhnya di kuburan, di kerkop. Sekarang celeret. Tubuh. Di tubuh ada mata. Saudara jangan main-main dengan mata ini. Kita juga harus hati-hati dalam menggunakan organ mata kita. Dengan mata kita bisa membaca, dengan mata kita bisa melihat. Tetapi dengan mata kita bisa melirik orang lain yang seharusnya bukan objek untuk kita lirik. Karena kita sudah punya istri. Masa lirik istri orang, saudara? Sarungkan pedangmu. Amin. Sarungkan pedang. Jangan gunakan secara serampangan. Belum lagi mulut. Odo, dari mulut ini bisa keluar segala macam. Kepada seseorang kita bisa memberkati dengan kata-kata. Tetapi dengan mulut kita, kita membuat orang itu sakit hati. Sarungkan pedangmu. Gunakan dengan cara yang bijak. Belum lagi hidung, telingi, tangan, kaki, sampai pada organ seksual kita. Tuhan taruh. Jangan saudara itu barang najis. Itu hal yang sangat berguna. Karena lewat barang itu maka kita lihat suami istri bisa punya keturunan dipakai Tuhan. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa. Tetapi saudara, dalam penggunaan organ seksual sebagai orang Tuhan, anak Tuhan, saya harus jelaskan kepada saudara, kita bisa menggunakan organ seksual hanya kepada orang yang sudah diikatkan dengan kita sebagai istri atau suami. Selebihnya dosa dan berakhir kebinasaan. Itu sebabnya bagi setiap orang yang sudah menikah, organ seksualnya hanya diperuntukkan bagi orang yang dia cintai, yang perannya, yang statusnya adalah istri, atau sebaliknya bagi istri suami. Kalau sampai melihat saja lalu kita punya hasrat yang menyimpang, kita sudah salah di hadapan Tuhan. Berzina secara rohani. Dan orang-orang seperti itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, apalagi sampai menggunakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi berbicara tentang topik ini sangat luas sekali. Belum lagi coba lihat ke caption titik berikutnya. Status kita. Kalau saudara sebagai suami, saudara bisa juga menggunakan pedang saudara sebagai suami, kepala dalam rumah tangga sewenang-wenang. Kalau saudara enggak berdiri di atas firman Allah.
berkepalat bukan berarti kita menjajah istri kita, saudara. Demikian juga kekayaan. Itu adalah berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Uang, saudara, jabatan, kedudukan. Biarlah kita menggunakannya dengan rasa hormat dan berdasarkan tuntunan firman Allah. Sehingga seperti Yesus tidak mau Petrus berdosa bahkan binasa karena pedangnya. Dia berkata, sarungkan pedangmu. Demikian pun kalau kita mau bijak di hadapan Tuhan. Hati-hati dalam menggunakan pedang. Itu sebabnya klik berikutnya. Pilihan kita itu sangat menentukan, saudara. Pilihan atau hak atau kekuasaan untuk menggunakan pedang itu ada di tangan kita. Kalau kita tidak bijak, bahkan sudah mengerti dari firman Allah nggak boleh, tapi kita melanggar, melabraknya, saudara, maka kita akan menerima konsekuensi yang gak gampang. Itu sebabnya kita gunakan pedang itu secara efektif, secara bijaksana. Bahkan kita melihat, saudara, firman Allah ingin menuntun kita, saudara, untuk kita benar-benar dalam menggunakan pedang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita lakukan itu dengan tuntunan firman Allah. Sehingga kita bisa memilih, memilah yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan benar-benar menyenangkan Tuhan. Saya mohon jemaat Tuhan, ikuti firman Allah ini dengan kesungguhan, saudara. Supaya jangan sampai kita dinilai Tuhan. Kamu udah dinasehati firman Tuhan, tapi kamu ngeyel, kamu bandel, kamu keras hati. Tidak heran kalau Paulus sendiri dia minta kepada Tuhan, Tuhan beri kepada kami hati yang lemah lembut. Coba kita lihat ayatnya di dalam surat Filipi pasal yang ke-1, pasal pertama, ayat 9 dan 10. Ini doa Rasul Paulus untuk jemaat Filipi dan tentu dia juga berdoa buat dirinya. Lihat isi doanya. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Paulus berharap jemaat di Filipi seperti saya angkat ayat ini, berharap untuk jemaat di GPDI Mahanaim. Saudara, supaya saudara dilimpahi dengan pengetahuan yang benar, yaitu tentang firman Allah yang benar. Supaya dengan firman Allah yang benar, lihat kalimat berikutnya. Sehingga kamu dapat, semua jawab, memilih apa yang baik. Kita bukan orang sembrono. Menarik ini pedang, pakai aja. Lakukan ini, lakukan aja. Tetapi kita memilih apa yang baik. Supaya apa kita di hadapan Tuhan? Suci dan tak bercela, bercacat menjelang hari Kristus. Bro, sis, Yesus itu udah benar-benar dekat datang loh. Nggak ada cara lain untuk kita lakukan. Pilih
apa yang benar. Supaya waktu dia datang, kita dinyatakan sebagai jemaat, sebagai orang-orang percaya yang berkenan kepada Tuhan. Di ayat 11-nya dikatakan penuh dengan buah kebenaran. Yang dihasilkan kita bukan buah keburukan, tapi buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Artinya buah kebenaran itu produknya Yesus Kristus. Untuk apa? Kita jadi anak Tuhan yang benar-benar memuliakan dan memuji Allah. Jadi kalau mau jadi jemaat yang benar-benar memuji, memuliakan Allah, enggak cukup sampai di gereja 15 menit kita pujian penyembahan. Oh, saya sudah memuji, memuliakan Allah. Catat ayat ini, renungkan, kerjakan, praktekkan. Kita memuliakan Allah. Inilah yang Tuhan mau. Nah, untuk itu saya ingin memberi contoh supaya memudahkan pengertian saudara. Sebab dengan contoh kita diperkuat pengertian kita, saudara. Alkitab memberi kepada kita begitu banyak contoh tentang pentingnya kita menyelaraskan keputusan, pilihan, dan apapun yang akan kita lakukan, saudara, sesuai dengan firman Allah. Banyak sekali. Tapi dari sekian banyak contoh, saya angkat yang pertama. Kita perhatikan kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam menggunakan pedang, yaitu hak untuk menggunakan pilihannya, apa yang diinginkan, apa yang dimaunya, saudara, Tuhan memberikan hal itu berdasarkan, kita lihat saja kepada ayat. Kalau saudara baca, kalau saudara antusias belajar firman Allah ya, dicatat ini nanti di rumah dibaca secara pribadi, apalagi bareng-bareng ya, suami istri lebih bagus itu. Kejadian 2 ayat 16 dan ayat 17, Allah beri tuntunan firman kepada Adam dan Hawa. Apa bentuk tuntunan itu? Yaitu dalam menggunakan pedang hak dan kewajibannya untuk mengelola Taman Eden. Saudara, jadi bumi ini dipercayakan kepada manusia loh. Jadi manusia tidak pernah direncanakan untuk Tuhan, oleh Tuhan itu untuk binasa seperti yang kita lihat sekarang ini. Orang-orang berdosa melakukan segala jenis kejahatan. Itu bukan planning Allah. Kalau saudara lihat catatan ini, dikatakan demikian. Jadi Allah beri tuntunan firman kepada Adam dan Hawa supaya menggunakan hak, kewenangannya, kewajibannya untuk bagaimana mengelola tanah ini, lalu bagaimana orang-orangnya melakukan segala sesuatu berdasarkan tuntunan Tuhan. Allah sudah atur itu semua. Itu sebabnya kalau saudara baca di dalam Kejadian 3 ayat yang kedua, 3 ayat yang kedua dan 3 maksud saya. Jadi saya lompat ya dari pasal 2 ke pasal 3. Hawa tahu bahwa ia sudah mengerti konsekuensinya, akibatnya yang ia akan alami kalau dia salah menggunakan
pedang pilihannya itu. Pakai istilah pedang ya, walaupun itu cuma buah. Ceritanya kan, Adam, Hawa, ada 2 pohon di tengah taman itu. Semua pohon di sekeliling taman ini yang begitu banyak, silahkan kamu makan sepuas-puasnya. Jadi manusia nggak disuruh kerja loh. Kalau sekarang kita lihat, kalau nggak ada manusia nggak kerja, saudara mati dia. Dulu nggak. Karena tugasnya cuma mengelola Taman Eden yang Tuhan berikan dan bumi ini dengan keturunannya nanti. Tapi catatannya 2 pohon ini kamu jangan utik. Yang lain silahkan kamu makan semuanya. Jadi Hawa tahu konsekuensinya kalau dia ambil pohon yang di tengah, buah pohon yang di tengah, dia akan mati. Dan akan menerima akibat-akibat lainnya karena melakukan pelanggaran dengan pilihannya itu. Dan saudara, kenyataannya coba kita lihat. Hawa tidak punya kemampuan menyarungkan pedang haknya itu. Cuma menolak, gak usah lah makan. Tuhan bilang jangan dimakan, yang makan yang ada di sekeliling taman itu. Tetapi iblis mendatangi Hawa dan berkata, oh kamu kalau coba buah yang di tengah ini, pasti kamu akan melihat sesuatu yang istimewa. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Padahal saat itu Adam dan Hawa sudah seperti Allah. A little lower than God. Hanya sedikit lebih rendah dari Allah. Posisi Adam dan Hawa. Bapak, Ibu, Saudara, akhirnya rupanya dia nggak tahan. Dia lebih terbujuk. Dia mabok, saudara, oleh godaan iblis ini. Dia ambil buah itu. Dan akibatnya bukan hanya Adam dan Hawa yang berdosa. Sampai kepada kita. Generasi keberapa, keturunan keberapa. Sebenarnya kita saudara, anak Adam dan Hawa. Sebab cikal bakalnya 2 ini. Tetapi karena Adam berbuat dosa, manusia turun-temurun lahir dalam keadaan dosa. Seluruhnya berbuat dosa. Sehingga kita ambil kesimpulan. Yuk kita lihat kesimpulannya. Dari sini kita dapat simpulkan betapa pentingnya kita merajinkan diri kita untuk tetap melekat dengan Tuhan, yaitu firman-Nya. Datang ke gereja dengan sungguh-sungguh beribadah. Bayangkan Adam dan Hawa yang sudah dapat pesan begitu rupa, pesan firman Allah. Dia masih bisa terkecoh. Apalagi dengan kita, kalau kita nggak sungguh-sungguh. Setia melekat dengan Dia melalui firman-Nya. Selain itu, Bapak, Ibu, Saudara, betapa pentingnya kita dipenuhkan terus dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang mengingatkan, menyadarkan kita supaya kita tidak sampai terkecoh lalu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Allah.
Itu sebabnya saya angkat satu ayat tentang pentingnya Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan begini, lihat, tetapi penghibur, siapakah penghibur itu? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Kalau kita dipenuhkan Roh Kudus berarti Bapa di dalam nama Yesus mengutus Roh Kudus di dalam diri kita. Lalu apa perannya? Dia dikatakan, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan terus membisikkan kepada kita untuk kita jangan sampai melakukan tindakan yang melenceng dari firman Allah. Itu sebabnya kenapa kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya harap bukan 10 hari saja kita terus berhenti memohon Roh Kudus, tetapi setiap saat dalam pertemuan doa kita, kita undang Roh Kudus memenuhi hati kita. Saya ingin beri yang kedua kepada saudara, dalam menghakimi atau di dalam membalas. Kita ketika bergaul, kadang-kadang kita ingin menghakimi seseorang. Karena mungkin perilaku orang itu terhadap kita, atau kita ingin membalas sesuatu kepada orang yang berbuat sesuatu kepada kita. Entah itu yang menyenangkan ataupun yang menyakitkan kita. Setiap orang punya potensi untuk menilai, lalu menghakimi dan membalas. Apakah itu dalam forum-forum resmi atau formal, atau dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung kita lakukan pembalasan kepada seseorang. Saudara, pembalasan atau penghakiman, mau tidak mau kita harus menghunus pedang, apapun bentuknya itu. Dan itu kita harus kenakan kepada orang-orang yang kita tuju. Itu sebabnya betapa pentingnya kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita ini. Ketika kita berteman, kita rasa tersinggung dengan teman kita. Aku mau cari balasan apa ya? Tak hajar lagi dengan kata-kata orang ini. Lebih baik sarungkan pedang, biar dia menghina kita, mau perlakukan apa terserah. Tuhan yang adalah hakim. Tapi kita perhatikan, Yesus berkata di dalam Lukas pasal 6 ayat 37. Perhatikan saudara, ayatnya sudah tersedia. Janganlah kamu menghakimi, kamu pun tidak akan dihakimi. Kita cenderung saudara, ketika kita diperlakukan gak adil dan sebagainya, kesel kita pengen lakukan pembalasan, penghakiman. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Kalau saudara gak mau dihukum, jangan pernah menghukum. Ampunilah dan kamu pun akan. Walaupun kita ampuni sepihak. Kita nggak ngomong secara langsung, tapi kita nggak perlakukan apa-apa kepada orang itu. Orang itu kok diem saja ya, kita sudah diece, digini rupa, tapi kita diam. Sebab yang berhak gunakan pedang penghakiman, pedang pembalasan, bukan kita, tetapi Tuhan. Lihat Roma 12 ayat 19. Pedang penilaian, pedang pembalasan
Dan pedang penghukuman adalah domainnya Tuhan, haknya Tuhan, bukan kita. Tapi kita suka kepengen lakukan pembalasan, penghakiman dan sebagainya seperti Petrus. Petrus lakukan kejengkelannya itu. Putus telinga orang. Cilaka kalau enggak diselesaikan. Yesus sembuhkan. Petrus, sarungkan pedangmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin memberi contoh kepada saudara dari kisah yang dicatat di dalam kitab Samuel. Waktu saya 15 menit lagi. Karena waktunya tidak memungkinkan, saudara bisa catat untuk saudara baca nanti di rumah. Kalau tidak, saya nggak bisa ungkapkan ceritanya secara utuh. Kisah ini tentang Saul yang punya pikiran negatif tentang Daud. Padahal siapa Daud? Menantunya. Waduh, selain wanita yang saya cintai, selain istri saya, menantu saya tentunya. Karena istri dari anak saya Jeff yang sangat saya cintai. Tapi ada juga ya sang kakak Roy, istrinya namanya Frida. Kami juga cinta mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena reputasi Daud begitu hebat, sehingga disukai oleh rakyat, sebab kalau dia perang, dia selalu berhasil dengan kemenangan. Sehingga ketika dipuji-puji, ternyata Daud dipuji lebih banyak dibandingkan dengan Saul. Jengkel. Nanti jangan-jangan dia kudeta saya. Itu sebabnya saudara, sebagai penguasa di Israel saat itu. Karena dia rajanya. Daud saat itu belum raja. Aku habisi aja menantuku. Niat membunuh saudara. Mengerikan sekali. Dia ingin menghabisi Daud. Saudara lihat di ayat ini. Tetapi apa yang terjadi? Saudara, kalau saudara pindah ke 1 Samuel 26 ayat 7. Di ayat ini dikatakan saudara bahwa Daud dan Abisai. Abisai adalah panglima perangnya Daud. Melihat satu saat Saul sedang tertidur dalam keadaan tidak berdaya karena kecapean. Kecapeannya apa? Saul ya mertuanya Daud mengejar-ngejar Daud saudara untuk membunuh Daud dengan sekian banyak pasukan sampai dia kecapean lalu geleprak semuanya ketiduran kecapean saudara. Di dalam 1 Samuel 26 ayat 8. Ketika Daud dan Abisai, panglima perang Daud ini melihat Saul sudah terkapar, kecapean. Nguber-nguber Daud gak dapat. Mereka tidur gak sadarkan diri semuanya saudara. Mungkin tidurnya sampai ngorok, grok, sebagainya. Lalu Abisai bicara kepada Daud. Dia meminta agar dia diizinkan membunuh Saul, mertua Daud. Karena Abisai anggap inilah kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan pembalasan, yaitu menghukum Saul. Bahkan membunuh dia begitu rupa. Secara nalar pikiran manusia, iya ya,
dia kejar-kejar aku untuk bunuh aku. Sekarang aku punya kesempatan. Sekarang Abisai mau menggantikan dianya untuk membunuh Saul. Supaya dia nggak kejar-kejar lagi Daud. Tetapi kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 26 ayat 9. Lihat ucapan Daud. Kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Saya pakai peragaan begini, tunjuk. Kenapa? Karena mereka sedang ada di lokasi. Saulnya lagi tidur, kecapean. Jangan kamu apa-apakan dia. Jangan kamu musnahkan dia. Sebab siapa yang menjamah bisa. Siapa yang bisa menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Daud hormati mertuanya sebagai raja yang diurapi Tuhan. Dia nggak boleh sembarangan saudara memperlakukan mertuanya. Abisai dinasehati begitu oleh Daud. Pindah ke ayat 10. Lagi pula kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana dalam peperangan. Soal kematian itu adalah urusan Tuhan, bukan kita. Kalau memang Tuhan sudah waktunya membuat dia mati, dia akan mati sampai waktunya ajal. Atau kalau memang harus mendesak, Tuhan bisa atur orang itu perang lalu terbunuh, mati. Tapi bukan kita yang membunuh. Kerennya hati Daud. Dia punya pedang, punya kesempatan. Tapi dia nggak gunakan pedang itu secara semena-mena. Dan yang paling indah, lihat kalimat ini. Ayat 11. 1 Samuel 26 ayat 11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Hati-hati terhadap orang yang diurapi Tuhan. Jangan saudara pikir bahwa orang yang diurapi itu hanya pendeta karena punya jabatan. Tetapi ketika orang itu hidup di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, dalam urapan Tuhan, dia adalah milik kepunyaan Tuhan. Jangan pernah coba. Jangan coba-coba. Itu sebabnya kita jangan sembrono gunakan pedang. Apapun bentuk pedang itu. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya. Dan kendi itu. Dan marilah kita pergi. Jadi apa yang dibuat oleh Daud terhadap Saul mertuanya? Rupanya saking capeknya, tombak di tangannya yang siap-siap untuk dipakai untuk membunuh Daud. Ada di tangannya, tergeletak di sisinya, termasuk kendi tempat minumnya. Itu aja yang kita ambil. Untuk apa? Untuk tanda bahwa sebenarnya Saul itu sudah KO di depan Daud. Diambil. Lalu dari tempat yang jauh. Hai Saul, milik siapa ini tombak? Milik siapa ini kendi? Dia lihat, ya tombakku. Rupanya menantuku tadi lewat sini. Dia punya kesempatan habisin aku. Tapi dia kok gak bunuh aku. Malu dia saudara. Tuhan yang pegang pedang. Sebab itu, jangan sembarang gunakan pedang. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia pembela kita yang ajaib.
Dia tidak akan biarkan kita. Sebagai penutup ya, terakhir tadi udah penutup. Lihat kalimat ini. Tuhan kiranya memberi, semua jawab, kesanggupan kepada kita untuk menggunakan pedang yang Tuhan percayakan kepada kita dalam bentuk apapun sesuai kehendak dan tuntunan firman Tuhan, sehingga kita tidak terkena apa? Pedangnya Allah. Kalau sampai kena pedangnya Allah, habis kita, saudara. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan.